Pemerintah antara lain telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif. Aparat penegak hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya. Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus yang lainnya. Kita katakan, itu kasus BLBI kalau ada undang-undang perampasan aset sudah lebih produktif. Kami menindak kasus BLBI itu dari 111 triliun rupiah uang negara yang ditelep, kami selamatkan sampai hari ini udah 32 triliun. Nah sisanya itu masih membulat, asetnya dialihkan ke luar negeri, diwariskan dan sebagainya. Nah seandainya ada undang-undang perampasan aset itu akan lebih mudah kami menangani. Kita lalu hampir kehilangan banyak aset dan mulai kehilangan banyak aset. Sekarang kita tidak akan berdebat. Nanti debatnya debat hukum aja di dalam forum yang tepat. Kita berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah membentuk tim gabungan ini. Di bidang penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung misalnya itu apresiasinya cukup tinggi karena kemudian disebut korupsi-korupsi besar itu seperti Asabri. Nah sekarang ini baru kemarin Apeng itu Darmadi itu siapa? Itu juga dituntut hukuman seumur hidup. Mudah-mudahan pengadilan paham dengan itu. Untuk itu saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum harus profesional dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya juga ingatkan kembali kepada jajaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih. Saya mendorong agar RUU tentang perampasan aset dalam tindak pidana dapat segera diundangkan dan RUU pembatasan transaksi uang kartal segera dimulai pembahasannya. Ada undang-undang juga yang sangat penting nih, pembatasan transaksi uang kartal, uang tunai. Jadi kalau Anda bertransaksi lebih dari 100 juta harus diambil dari bank dan kirim ke bank lain gitu. Nah, di tempat kita korupsi-korupsi itu kan pakai uang tunai dengan koper dalam bentuk dolar dan sebagainya itu banyak sekali gitu. Kalau ada uang kita menemukan orang bertransaksi di luar itu anggap korupsi dulu, tangkap gitu. Tapi kalau lewat bank harus jelas. Nah inilah DPR sampai sekarang ditolak. Belum lagi ya kong kali kong dalam pembuatan undang-undang itu juga dicatat. Untuk itu saya mengingatkan kembali kepada seluruh jajaran pemerintahan di pusat dan di daerah untuk terus memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Melihat indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia yang merosot dan mencatatkan penilaian terburuk sepanjang sejarah reformasi, membuat Presiden Joko Widodo langsung mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk memberantas tindak pidana tanpa pandang bulu, termasuk terhadap para obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Jokowi mengatakan pemerintah telah dan akan terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif. Aparat penegak hukum menurut Jokowi telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi seperti kasus Asabri dan Jiwasraya.
Sejalan dengan hal itu, Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI memanggil 9 nama terkait piutang negara. Piutang dari 9 pihak terkait BLBI tersebut dalam berbentuk rupiah dan dolar Amerika Serikat, masing-masing berjumlah berkisar 323,45 miliar rupiah dan 9,96 juta dolar Amerika Serikat. Pengumuman tersebut dimuat dalam sebuah harian nasional dalam 2 hari berturut-turut. Adapun pengumuman tersebut langsung ditandatangani oleh Ketua Harian Satgas BLBI, Ronald Silaban. Dulu berita-berita soal BLBI hanya keluar masuk kuping atau dibaca sambil lalu, alias dianggap sebagai angin lalu oleh banyak orang. Memang tidak terlalu banyak yang begitu peduli lagi karena peristiwanya sudah lama berlalu. Kasus BLBI bermula pada tahun 1997 sampai 1998. Ketika Bank Indonesia atau BI memberikan pinjaman kepada bank-bank yang terancam bangkrut akibat krisis moneter. Dana bantuan yang disalurkan berkisar 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank. Namun, dana tersebut justru banyak diselewengkan oleh para penerimanya. Belakangan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK pada Agustus tahun 2000, ditemukan kerugian negara mencapai 138 triliun rupiah dari dana yang telah disalurkan itu. Uang sebesar itu tetaplah milik negara atau milik rakyat yang hanya dipinjamkan ke sejumlah pihak atau pengusaha supaya usaha mereka tidak sampai bangkrut. Namanya uang pinjaman ya harus dikembalikan berikut syarat-syarat dan ketentuan yang mengikatnya. Tahun demi tahun berlalu, presiden datang silih berganti, mulai dari B.J. Habibie, Gus Dur, Megawati hingga SBY. Namun belum pernah terdengar upaya serius dari para pemimpin nasional itu untuk mengembalikan uang yang pernah digelontorkan itu. Karena pemerintah terkesan tidak mau tahu atau tidak berniat menarik kembali uang yang jumlahnya tidak sedikit itu. Bisa jadi para pengemplang yang memiliki jiwa maling memilih untuk diam-diam saja. Dan ketika sudah berlalu 20 tahun lebih, kemungkinan mereka sudah merasa aman. Tapi mereka salah, sebab kini pemerintahan Jokowi tampaknya serius memburu uang negara itu dengan mengaktifkan Satgas BLBI yang tugasnya menagih piutang negara yang sudah 25 tahun berada di tangan oknum-oknum pengemplang yang tampaknya tidak beritikat baik. Dari berita-berita yang beredar, jumlah uang yang sedang dibidik oleh Satgas BLBI itu berkisar 101 triliun rupiah dari sekitar 40-an obligor atau debitur. Menjadi menarik karena di antara pengutang itu terselip nama-nama keren dan beken, yakni Tommy dan Tutut. Keduanya adalah putra-putri Soeharto, presiden yang lengser pada Mei 1998. Kewajiban Tommy adalah membayar 2,1 triliun rupiah kepada pemerintah. Sedangkan kakaknya, Mbak Tutut, harus merogoh koceknya untuk menyetor ke negara sebesar hampir 1 triliun rupiah. Selama 25 tahun adalah waktu yang sangat panjang untuk melunasi utang. Apalagi para pengutang itu tetap eksis. Beberapa di antaranya berkibar dengan bisnisnya. Sementara Tommy Soeharto bahkan sempat-sempatnya aktif di politik, mendirikan parpol dan sekaligus menjadi ketua umumnya. Bisa saja mereka beranggapan bahwa pemerintah merasa takut dan gentar menagihnya. Tapi pada akhirnya, Jokowi datang menyeruak kebuntuan. Tanpa merasa gentar sedikit pun, di periode keduanya ini dia aktifkan Satgas BLBI. Semoga upaya ini membuahkan hasil gemilang sebelum masa Jokowi berakhir pada 2024. Sebab sangat sulit membayangkan keberlanjutan dana BLBI ini apabila bukan sosok sekaliber Jokowi yang menjadi kepala negara nanti. Maka, di tengah seriusnya upaya pengembalian uang negara saat ini, kita bisa berkata, untung ada Jokowi.